kembali lagi dengan Phasmopi. Tentunya saya informasikan buat kalian yang suka main di kebun ataupun di hutan, agar berhati-hati jangan sampai seperti di film kali ini. Mengisahkan seorang wanita saat pulang ke rumahnya yang berada di wilayah hutan terpencil. Ia pun mengalami serangan dari sesuatu yang mengerikan. Tapi anehnya, serangan itu hanya menyerang bagian wajah para korbannya. Lalu apa yang menyebabkan semua itu? Daripada penasaran, kita bahas saja alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar Phasmopi lancar ceritainnya. Film diawali ketika seorang YouTuber sedang menyelidiki kasus kematian aneh di kotanya. Seorang pria 16 tahun ditemukan meninggal dengan keadaan wajah yang terkoyak. Lalu para polisi menyimpulkan bahwa pelakunya itu kemungkinan adalah hewan buas. Nah, di sini letak anehnya. Jika memang karena hewan, kenapa hanya wajahnya saja yang diserang, sedangkan yang lainnya masih mulus? And what ripped off is this? This is exactly where I've investigated. I follow my investigations, alright? Scene berganti ke sebuah rumah gedong di dekat hutan. Rumah ini dilengkapi banyak CCTV di setiap sudut. Pemiliknya merupakan seorang janda tua yang hidup sendirian setelah ditinggal anaknya merantau. Kemudian wanita yang bernama Elena terbangun karena alarm rumahnya berbunyi. Ini menandakan kalau mungkin ada garong sedang mencoba masuk. Tapi entah untuk apa, Elena malah memakai sebuah topeng sebelum mengeceknya. Dari gerak-gerik Elena, kita bisa simpulkan kalau bukan maling yang memicu alarmnya. Tapi ada sesuatu yang lain seperti peliharaan yang keluar kandang. Tapi entahlah, kita cari tahu saja lebih dalam. Karena sulit menemukan apa yang ia cari, Elena melacaknya dari handphone dan menemukan kalung GPS-nya yang terlepas. Beberapa hari kemudian, scene berpindah ke sebuah apartemen. Terlihat dua sejoli sedang berlatih smackdown yang dipadukan dengan gerakan goyang ngebor. Wanita ini bernama Alice. Ia dan pacarnya yang bernama Charlie ini sering melakukan aktivitas empot-empotan seperti itu. Namun entah kenapa, Alice merasa sedikit takut jika kedepannya ia malah bunting. Certainly not. Yes, you will. Ergonomic. Left like a thief in the middle of the night, but and again. Alice ini berprofesi sebagai pengawas hewan di kotanya. Ia begitu menikmati kehidupannya meskipun pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat besar. Okay, I'm put good girl. Meskipun begitu, ia menganggap ini masih jauh lebih baik daripada kehidupan masa kecilnya. Tapi saat itu, Alice mendapatkan kabar buruk. Ternyata, Alice mendapatkan kabar kalau ibunya telah meninggal dengan mengenaskan. Sebenarnya, Alice tak pernah mau kembali lagi ke kampung halaman. Karena banyak sekali kenangan buruk karena sifat ibunya yang sangat keras kepadanya. Tapi mau gimana lagi, ibu tetaplah ibu. Ia harus menunjukkan bakti terakhirnya. Lalu para polisi mengatakan kalau ibunya itu diperkirakan meninggal beberapa hari lalu. Dan yang menemukan jasadnya adalah seorang gadis yang mempunyai kamera drone. I want to see my mother. Melihat drone tersebut, Alice rasa kalau pemiliknya itu yang sudah menemukan tubuh ibunya. Lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa kunci rumah pemberian polisi. Karena kejadian tersebut, Alice harus mengkonfirmasi dirinya kepada para teknisi. Setelah tahu kalau Alice adalah anak mendiang Elena, mereka berjanji akan segera memperbaiki fitur keamanan rumahnya. Sungguh aneh sekali, suara yang entah dari mana itu seakan-akan mengenal seluk-beluk Alice. Kemudian Alice menelepon Charlie dan menjelaskan apa yang terjadi. Soalnya, ia pergi tanpa pesan karena ini adalah masalah pribadinya.
Entah kenapa tiba-tiba mobil Alice terkunci. Bukan hanya itu, kunci mobilnya sendiri juga hilang entah kemana. Lalu ia menelpon ke showroom untuk meminta kunci cadangan. Akan tetapi, kunci cadangannya akan dikirim paling cepat 2 hari lagi. Charge this service on your Karena urusan di sini masih belum jelas sampai kapan, Alice yang ingin cepat pulang pun terpaksa menunda keinginannya itu. Tapi tanpa ia tahu, ada sesosok makhluk yang sedari awal memperhatikannya. Dari kunci mobil yang hilang sampai pakaian yang robek, ini sudah jelas kalau ada yang tak ingin Alice pergi dari rumah ini. Kemudian Alice yang tengah rebahan tiba-tiba melihat ada sesuatu di kamarnya. Ia menemukan barang-barang milik ibunya yang disembunyikan. Salah satunya ada album foto Alice yang sedang berpose layaknya model. Di sana juga ada buku diari digital yang berisi rekaman audio dirinya pas masih bocil. Walaupun sudah lama, ia masih ingat password benda itu. June 29th, 19... We stayed until 4 a.m. We get into the bathroom. Alice yang ketiduran pun terbangun karena HP-nya berbunyi. Rupanya, Charlie ingin video call karena kebelet kangen pada pacarnya. Akan tetapi, fokus Alice teralihkan saat mendengar ada suara gedebruk dari atap. Lalu polisi pun menelpon Alice dan mengatakan kalau penyelidikan tentang ibunya akan sedikit ngaret. Soalnya, para polisi belum menemukan penyebab kematiannya. Di sana, Alice melihat foto ibunya yang seorang mantan model. Seketika ia teringat dengan masa lalu di mana beliau sangat keras kepadanya. Show me the second routine. Smile, my love. What do you see, Alice? I'm beautiful. No. Ну ты скажешь или нет? Lalu muncul seorang tamu yang berkunjung. Namun wajahnya tak terlihat jelas karena monitornya rusak dihantam oleh Alice. Orang itu mengaku sebagai tukang bersih-bersih di halaman rumah ini. Kedatangan ia kemari cuma ingin memberikan kunci gudang dan segera pergi. Namun saat ditawari untuk ngopi dulu, wanita itu merasa takut dan mengatakan, Excuse me? sungguh aneh sekali. Angin jenis apa yang bisa menutup pintu sekaligus menguncinya? Lalu Alice mencoba membuka semua pintu namun ia tak berhasil masuk. Ia pun menyerah hingga mendengar sebuah suara yang mengganggunya. Setelah dicari arah suaranya, ternyata itu berasal dari sebuah kalung. Akan tetapi tak hanya itu, Alice pun melihat jejak kaki. Hey! Don't show your face! Entah apa maksud dari ucapannya itu. Gadis bernama Julie tersebut malah membuatnya menjadi seram. Tapi ya sudahlah, yang jelas orang itu pasti pemilik drone yang menemukan jasad ibunya. Namun saat tak sengaja membawa kalung itu keluar, Alice malah kesetrum. Rupanya, ada sebuah sensor yang tak membolehkan kalung itu keluar dari gerbang rumah. Dari sini muncul pertanyaan, itu kalung hewan apa dan sekarang kemana perginya? Khawatir kalau dirinya hamil, Alice mengeceknya sendiri menggunakan cara primitif hasil curhatan ke Mamang AI. Namun karena hasilnya positif, Alice yang merasa kecewa memutuskan untuk menggelo sebentar. My name is Alice. Kemudian Alice menelpon Charlie tentang kehamilannya. Dan tanpa ia sadari, ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Lalu Alice pun menceritakan aibnya di masa lalu. Ia pun mengatakan, kalau sewaktu remaja ia kabur dari rumah. Ibunya yang kelewat tegas dan keras itu selalu saja memaksa berlatih menjadi model. Tapi itu bukan penyebabnya ia kabur. Melainkan karena ia tahu kalau ibunya menyekap seseorang dan tangisannya terdengar setiap malam.
Namun karena ibunya memilih bungkam, Alice pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Merasa ada sesuatu di luar rumah, tanpa ragu Alice pun pergi ke sana. Karena ia yakin kalau keanehan di rumah ini adalah orang yang dulu disekap ibunya. You right? Sungguh bikin sport jantung. Ternyata ini tak seperti yang Alice bayangkan. Lalu ia pun mengecek CCTV. Tapi anehnya, tak ada apapun yang terekam. Lalu muncul keanehan yang lain. Tiba-tiba TV nyala sendiri dan memperlihatkan rekaman masa lalu Alice. Beautiful town of Pitfalls. What do you eat at school this week? School next week and next month. Come on. Живот в себя. Come on, let's start again. Come on, hurry. Di keesokan harinya, Alice yang kepalanya pusing mencari obat di sana. Akan tetapi, yang ia temukan malah obat keras untuk melumpuhkan binatang buas. Tapi ia tak yakin kalau obat ini digunakan ibunya untuk makhluk yang semalam. Akhirnya, kunci mobil cadangan nyampe juga. Akan tetapi, pintunya malah terkunci lagi dan kalungnya pun ikut raib. Namun itu belum semua. Karena sudah muak dengan semua kegalauan ini, Alice pun mencari jejak makhluk itu. Dan ternyata, ia menemukan sebuah pintu khusus untuk hewan. Di sana, ia mendengar bunyi dering handphonenya yang ternyata adalah miliknya. Entah kenapa di hutan ini banyak sekali CCTV. Alice pun terus ngebolang hingga menemukan sepeda milik si bocah bertopeng. Namun ada yang menyeramkan. Ia melihat sebuah basement sambil mendengar suara tangisan di dalamnya. Rupanya, suara tangisan itu cuma akal-akalan Julie untuk menjebak Alice masuk. Ia pun mengatakan kalau ia terpaksa melakukannya untuk keselamatan Alice sendiri. Ia berjanji akan melepaskan Alice jika situasinya sudah aman. Ternyata Julie melakukan investigasi melebihi polisi. Semua korbannya diserang di bagian wajah hingga terkoyak. Sekarang Alice baru paham kenapa ia selalu disuruh untuk menutupi wajahnya. Lalu Alice mengakses CCTV yang dipasang Julie. Ia pun melihat mobil pacarnya datang setelah diberitahu soal kehamilannya. Melihat gerbangnya terbuka, Alice pun panik karena pacarnya berada dalam bahaya. Hello? Can you hear me? Be in there. You have to call the cops. Yes, I can hear you. No, behind you. Hi. Setelah mendengar suaranya lagi, kalau Julie lah pemilik suara misterius yang mengajaknya ngobrol kala itu. Julie pun mengatakan kalau ia sudah 2 tahun menyelidiki kasus ini. Dan dari penyelidikannya itu, semua petunjuk mengarah ke rumah ibu Alice yang menjadi tempat tinggal makhluk tersebut. Karena Alice memaksa ingin menyelamatkan pacarnya, Julie pun terpaksa menuruti kemauannya. I painted an animal dug under the fence. Are you in? Charlie? Akhirnya, Alice berhasil sampai dan belum ada tanda-tanda lagi dari makhluk tersebut. Namun semua sudah terlambat. Charlie sudah keburu meninggoy dengan luka sama dengan para korban lainnya. Di tengah kesedihan yang amat mendalam itu, You inside
is gone. Julie kembali menghubunginya. Ia pun mengatakan, jangan sampai memakai senter dan pastikan agar wajahnya tertutup. Lalu Alice disuruh merekam dengan kamera yang ia bawa dari basement. Julie berharap agar Alice bisa merekam sosok itu, karena sampai saat ini tak ada yang tahu wujud asli dari makhluk itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang jelas, situasi ini begitu menakutkan. Apalagi semua pintunya terkunci. Namun yang paling menyebalkan, belum sempat merekam makhluk itu, kameranya malah lowbat. Incorrect. Untung saja, Julie memanggil polisi dan datang tepat waktu. Tapi kalau melihat kondisi Alice saat ini, meninggoy pun rasanya tak terlalu buruk baginya. Soalnya, semua orang yang dekat dengannya kini telah tiada. Di tengah pergolakan batinnya itu, Alice memutuskan menonton sebuah kaset yang akan merubah hidup selamanya. Get it together. I wanna see a statue. Держись. Какой ужас! Нет! Остановитесь! Выкину это! Доченька, любовь! Alice tak menyangka kalau ia akan melupakan kejadian itu. Mungkin ini karena ia mengalami trauma masa kecil dan membuatnya hilang ingatan sebagian. Maaf ada yang terlupa. Julie adalah YouTuber yang di awal film. Ia pun menyelinap masuk ke rumah Alice dan menemukan ruangan yang digunakan Elena untuk mengurung makhluk yang entah apa itu. Scene berpindah lagi kepada Alice. Saat itu, ada kepanikan karena terdengar alarm kebakaran. Namun bukannya ikut evakuasi barang pasien lain, ia malah pergi ke arah lain karena mendengar suara diari digital ibunya. Mother. Oke, ada sedikit penjelasan yang perlu dibahas. Diketahui kalau Alice kabur dari rumah karena ada rahasia yang disembunyikan oleh ibunya. Dan ternyata, itu adalah anak Alice yang kini sudah dewasa. Elena tak memberitahukannya karena ia tak mau menganggapnya sebagai cucu. Yang ia ingin hanya Alice tetap fokus untuk menjadi model. Lalu dikatakan bahwa makhluk yang ternyata manusia itu benci pada wajah orang lain. Jika bertemu siapapun yang kelihatan wajahnya, maka ia akan mencabiknya. Maka dari itu, Julie menyuruh selalu menutupi wajahnya agar selamat. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Elena malah ikut jadi korban walaupun ia memakai topeng? Jawabannya sih simple. Karena dengan melakukan itu pada neneknya, maka dendamnya terbayarkan. Sekaligus itu akan memancing ibunya yang selama ini ia rindukan. Jadi sudah jelas ya. Karena semua sudah terkuak, maka film pun juga selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton film ini sampai selesai. Saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.